Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Fahmi Ananda Saputra. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling adalah salah satu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk mengambil sampel. Nah, sampel itu apa sih? Sampel itu kan ibaratnya itu kayak sebagian dari beberapa populasi. Ya memang itu pengertiannya. Jadi gak mungkin kan dalam penelitian kita mengambil kita misalnya membuat teh, menentukan teh itu manis atau tidak, itu kan kita hanya mencicipi dengan beberapa sendok, bukan malah menghabiskannya seperti itu. Yang pertama ini dibagi menjadi dua, probability sama non probability. Lah, probability sendiri itu kan kalau dalam arti bahasa Indonesia kan berkemungkinan, yang non probability itu tidak berkemungkinan. Lah, dalam pengertiannya sendiri, probability adalah teknik yang semua sampelnya itu pengambilannya itu bersifat sama rata. Misalnya semua populasi itu bisa menjadi sampel gitu, paham ya? Jadi semua itu berhak sama menjadi sampel, sedangkan non ini tidak sama, ada yang ya, ada yang bisa tidak gitu. Selanjutnya yaitu simple random. Iya, simple random ini semua bagian unitnya itu berhak ya, probability bisa masuk. Lalu simple random ini sendiri itu banyak caranya. Yang pertama bisa kita lakukan dengan undian, yang kedua bisa dengan ordinal gitu, terus bisa dengan cap cip-cup atau semut-mutnya kita ambil. Itu simple random. Random kan acak, simple kan sederhana, jadi ya begitu. Selanjutnya yaitu systematic random. Systematic random itu maksudnya itu acak namun secara sistem. Misalnya oke lah, aku mengundi, misalnya ini tak ambil yang nomor 2, selanjutnya misal dalam ini satu populasi ya, populasinya kan banyak, misalkan dalam populasi itu ada 100, saya mengambil 4, jadi dengan sistem saya mengambil kelipatan 25, jadi yang diambil itu nomor 25, 50, 75, dan 100. Itu systematic random gitu. Lalu selanjutnya yaitu cluster random. Oh, ini saya tipu ya. Random apa random? Cluster random itu maksudnya itu cluster itu kan seperti pengelompokan dalam suatu wilayah. Random acak ya. Saya ingat kalau di perumahan itu kan kadang ada cluster Edelweiss, cluster apa ya, Edelweiss, terus cluster, terus pokoknya nama bunga-bungaan. Nah, itu maksudnya kan apa? Cluster dalam satu perumahan itu pasti ada cluster. Cluster itu kan kayak pengelompokan dalam wilayah gitu. Jadi misalkan saja di wilayah tertentu, misalkan kalau dalam penelitian itu misalkan anak yang berusia 5 tahun di desa Jatikalang ya, ini kan terlalu banyak, akhirnya di klaster. Misalnya di dusun Jati, terus RW 1, RT 3. Nah, ini berarti ya
itu klasternya, berarti kan RT 5 itu diambil, terus ada lagi RT 6 sampai akhir itu diambil satu persatu, itu namanya cluster atau pengelompokan. Selanjutnya yaitu stratified random. Nah, maksudnya itu apa? Stratified itu kan kestrataan. Nah, biasanya itu diambil sampelnya itu diambil karena sebuah lapisan dalam populasi. Misal gimana ya? Sebentar. Oh ya, misalkan lapisannya itu dalam keluarga itu kan ada ayah, orang tua dan anak. Ini kan kestrataan kedudukan. Nah, sedangkan dalam sampel itu sendiri jadi yang kemungkinan itu yang diambil itu orang tua yang lebih tinggi atau yang anak yang lebih rendah. Kalau orang tua saja, anak-anak saja, begitu. Selanjutnya multistage. Multistage itu kan, multi kan artinya banyak, stage kan tahap. Jadi ini tuh tahapannya itu banyak. Karena apa? Karena multistage itu gabungan antara cluster ini sama stratified ini. Jadi itu gabung. Misalnya saja dalam suatu wilayah itu sudah ditentukan wilayahnya itu kan populasinya itu harus banyak sekali. Multistage kan berlapis-lapis gitu ya tahapannya. Jadi populasinya itu lebih banyak daripada simple dan sistematik random tadi. Jadi cluster itu kan pengelompokan wilayah, stratified kan lapisan wilayah, lapisan dalam sebuah kestrukturan gitulah ibaratnya, digabung menjadilah multistage gitu. Selanjutnya yaitu non probability atau yang tidak berkemungkinan. Non probability tadi apa? Yang tidak kemungkinannya itu tidak berkemungkinan, atau setiap dalam sebuah populasi itu individu-individu yang menjadi sampel itu tidak sama, tidak semua mempunyai hak untuk menjadi sampel. Jadi ada kriteria tertentu yang diambil gitu. Yang pertama adalah purposive sampel atau enggak bukan ada, tapi purposive itu kan secara bahasa kan maksud atau tujuan tertentu. Jadi dalam sampling purposive ini maksudnya itu kalau yang bisa dijadikan sampel itu hanya dalam suatu populasi itu hanya mempunyai kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu snowball. Snowball itu kan bola salju. Iya, secara bahasa bola salju ya. Snowball itu maksudnya itu berantai. Sampel yang berantai. Misalnya saya tidak tahu desa mana, Wonocolo lah, ambillah desa Wonocolo. Saya itu tidak tahu. Saya hanya mengambil beberapa sampel yang saya ketahui, acak ini ya, satu. Terus saya itu bilang, tolong ajak teman-temanmu kemari. Terus mengajak satu teman. Nah, mengajak satu teman, saya jadikan sampel. Terus saya bilang, tolong ajak temanmu lagi. Jadi kan itu nanti berantai, satu ke satu lagi, ke satu lagi, ke satu lagi. Nah, itu snowball. Yang selanjutnya yaitu accident sample. Accident sample itu maksudnya yaitu sampel yang kebetulan. Misalnya saya mengambilnya itu secara kebetulan yang ada di depan saya. Nah, misalnya dalam mengisi kuesioner itu saya mendapati secara kebetulan seseorang yang ada di depan saya dan saya isi itu. Tapi ini tuh harus sesuai dengan kriteria loh ya. Misalnya saya meneliti anak SMA, ya
pas di depan saya ada anak SMA baru saya kasih kuesioner. Misal kalau anak SD ya nggak saya kasih. Terus selanjutnya kuota sampel. Kuota sampel ini pengambilan sampel yang dengan kriteria kuota. Kuota itu maksudnya itu kalau batasan ya. Tadi misalnya saya misal dari 100 populasi 100 saya hanya mengambil 10%. Oh jangan 10%, saya mengambil 75%, jangan 75% ya, 40% lah. Jadi saya hanya mengambil 40. Jika 40 sudah, maka yang lain ini kan 100 saya ambil 40, maka yang 60 ini sudah tidak dijadikan sampel gitu. Selanjutnya yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh ini ibaratnya itu kayak sensus itu apa ya, pengambilan sampel sensus tapi dalam populasi yang kecil, misalnya 10, 15, itu kan nggak seberapa banyak tuh, itu pakai sampel jenuh. Sampel jenuh itu semua populasi ya, misalnya 25 tadi itu jadikan sampel, jadi itu dinamakan sampel jenuh. Tapi bisa dikatakan kayak sensus, tapi sensus versi light atau versi kecil ya. Maksudnya itu kalau sensus itu kan biasanya itu sensus penduduk lah kan, berarti kan seluruh Indonesia itu kena sensus. Tapi kalau ini sensusnya itu hanya misalkan satu RT aja gitu, nggak terlalu luas jangka lingkupannya gitu ya. Sekian dari Fahmi Anandasa Putra, B93218135. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.